Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ngantos lafadzipun. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awal utawi iki bab kang kawitan. Iku fil adabi ing dalem adab. Min awalin nuhudi saking kawitane budal. Ila akhiri rujui maring akhire bali. Wa fi niyati safarinan ing dalem niat safar. Wa faidatihi lan faedahe niki safar. Wa filan iku tetep ing dalam al-bab al-awwal faslani utawi fasal loro. Al-faslu utawi fasal al-awwal kang kawitan iku fi fawaidi safari ing dalam pira-pira faedahe safar. Wa fadlihi lan kautamaane safar. Wa niyatihi lan niyate safar. Iklam ruwa sapa sira wa ruwa sapa sira anna safaro ing teman setuhune lelungan iku nau harakatin warnane obah wa mukhalatatin lan kecampuran wa filan iku tetep ing dalam as-safar fawaidun utawi pira-pira faedah walau lan iku tetep keduwe safar afatun utawi pira-pira pancabaya. Kama kaya katerangan zakarnahu kang nutur sapa kita ing mah fi kitab suhbati ing dalam kitab kang nerangake adab kekancan wal uzlati lan nyepi wal fawaidu utawi pira-pira faedah al baisatu kang gelemake ala safari ing atase lelungan iku la takhlu oras sepi apa al fawaid iku la takhlu ora sepi apa al fawaid min harabin saking lumayu au talabin utawa nyupri. Fa inal musafira mongko temen setuhune wong kang lelungan iku ima ayyakuna ana kalane yen to ana iku lahu tetep keduwe musafir apa muzijun perkara kang ngobahake amakomihi saking panggonane musafir walau lahu lan lamun ora ana apa muzij lama kana yakti ono iku lahu keduwe lama kana yakti ora ono lama kana yakti ora ono iku lahu tetep keduwe musafir apa maksudun nggon kang den sejo yusafiru kang budalan sapa musafir ilahi maring maksud wa imma ayyakuna lan ana kalane yen to ana iku lahu tetep keduwe musafir apa maksudun nggon kang den sejo wa matlabun lan nggon kang den suprih wal mahrubu utawi perkara kang den lumayu apa anhu al iku imma amrun ana kalane perkara
lahu kang tetep iku kedue Amr nikayatun utawi krusaan fil umuri ing dalem pira perkara fil umuri ing dalem pira perkara ad-dunyawiyati kang bangsa dunya kata uni kaya lara pes taun niku wabah pes nika wal wabailan Pancabaya wal wabailan Pancabaya idza dhahara ing dalem nalikane pertelo apa kata uni wal wabai bibaladin ing dalem daerah bibaladin ing dalem daerah au khaufin utawa wedi niko aunya atau pada lafaz kata uni au khaufin ngoten au khaufin utawa wedi sababu kang utawi sebabe khauf sababu kang utawi sebabe khauf iku fitnatun fitnah iku fitnatun fitnah au khusumatun utawa para padu apa permusuhan utawa para padu au ghila si'rin utawa larangi rega au ghila si'rin utawa larangi rega Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan masuk pada bab tentang faedah-faedah safar, keutamaan dan niat safar, niat perjalanan. Perjalanan ini tentu adalah gerakan berpindah, nau'u harakah, gerakan berpindah, wa mukhalatah, dan bertemu bersosial dengan orang lain. Tentu di sini akan ada yang namanya faedah sisi positif dan juga afat bahaya atau segi negatif, sebagaimana dalam bab as-suhbah wal uzlah. Tentu kalau orang itu menyendiri, dia nggak akan bersosialisasi. Tapi kalau dia perjalanan jauh, tentu dia akan menemukan teman baru di perjalanan dan teman baru di tempat tujuan. Maka di sini wajib kita ketahui adab-adab dalam perjalanan. Faedah yang ada pada perjalanan ini tidak mungkin sepi dari segi min harabin au talabin, dari suatu yang dijauhi dan suatu yang diharapkan. Ada kalanya seorang musafir ini dia memiliki muz'ijun, suatu aspek yang membuat dia ini bergerak dari tempatnya menetap. Dan seandainya tidak ada hal yang membuatnya berpindah ini, tentu dia tidak akan memiliki tempat tujuan. Dan ada kalanya memang dia memiliki tempat tujuan atau tempat yang dia harapkan. Adapun hal yang membuat dia lari dari tempat dia menetap, ada kalanya karena permasalahan duniawi. Contohnya di sini Imam Ghazali menjelaskan tentang taun. Taun itu adalah wabah penyakit pes. Jadi dulu taun itu pernah terjadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Ketika Khalifah Umar bin Khattab, beliau sedang berkunjung ke daerah Syria. Di situ ada wabah taun. Maka kemudian sahabat Umar bin Khattab memilih untuk menyuruh pasukannya segera pergi dari tanah Syria. Kemudian ditanyakan, wahai Khalifah Umar bin Khattab, bukankah penyakit itu kehendak Allah? Mengapa kita harus berpindah? Bukankah ini
takdirnya. Kalau sakit berarti ya memang takdirnya, kalau nggak sakit ya takdirnya kan ngoten. Kenapa kok kita harus berpindah? Maka jawabnya Sayyidina Umar bin Khattab, harabna min takdirin ila takdirin ukhra. Kita kabur, kita lari dari sebuah takdir menuju takdir yang lain. Di sini Sayyidina Umar bin Khattab memberikan kita contoh bahwa seorang manusia harus berusaha untuk menjauh dari perkara yang tidak baik, menjauh dari wabah penyakit. Nah, ini juga yang terjadi di negara kita ketika terjadi virus corona menyebar. Nah, ini termasuk sebagaimana taun, karena definisi taun ataupun wabak di sini adalah penyakit yang cepat menular dan juga sangat berbahaya. Zaman dahulu taun itu adalah penyakit yang sangat cepat menular. Bahkan disebutkan taun di zaman Sayyidina Umar bin Khattab itu paginya dia terkena penyakit, malamnya dia mati. Seperti itu zaman dahulu taun. Nah, ini juga apakah wabah virus corona ini juga seperti taun? Ya tentu. Kalau dari beratnya penyakitnya ya mungkin dahulu lebih parah. Tapi tetap kita harus mencegah dari hal-hal yang membahayakan. Karena termasuk di sini tadi wal mahrub anhu, suatu yang harus dihindari, suatu yang harus dicegah. Nah, ini pokoknya apapun yang membahayakan ini harus dihindari. Au khaufin, ataupun bahkan suatu yang menakutkan. Seperti contohnya terjadi fitnah. Terjadi fitnah itu ada kalanya berbentuk di daerah tersebut ada fitnah, ada sebuah gonjang-ganjing, huru hara. Seperti dulu itu di zaman Imam Syafi'i ada huru hara tentang Mu'tazilah, ataupun huru hara lain misalnya tentang peperangan. Zaman dahulu itu ada perang-perang yang menyebabkan orang harus menghindar dari kawasan-kawasan tertentu. Au khusuma, atau di situ ada perpecahan, pertikaian. Nah, ini kita harus menghindari dari hal-hal yang mengancam diri kita. Ini termasuk hal yang dibolehkan kita untuk perjalanan jauh, karena ada hal yang menakutkan. Bahkan juga au-ghilau syarin, atau harga menjadi naik tidak terkendali, adanya inflasi pada daerah tersebut. Ini juga kita dibolehkan atau bahkan dianjurkan untuk berpindah dari tempat-tempat tersebut. Jadi berpindah dari suatu tempat karena ada hal yang membahayakan itu sudah diajarkan oleh para nabi. Buktinya dalam Al-Quran ketika umatnya Nabi Lut akan diazab, apa yang diperintahkan kepada Nabi Lut? Nabi Lut diperintahkan untuk mengungsi. Begitu juga dengan kaumnya Nabi Saleh, kaumnya Nabi Hud. Ketika bencana akan datang, orang-orang baik ini, Nabi Hud dan keluarganya, Nabi Saleh dan keluarganya, disuruh berpindah dulu. Jadi ini menjauhi suatu tempat karena ada mara bahaya di situ, maka ini kita harus menjauhi itu. Sebagaimana kata-kata Sayyidina Umar tadi, harabna min takdirin ila takdirin ukhra. Kita berpindah, lari dari satu takdir menuju takdir yang lain. Harus ada usaha untuk melindungi diri sendiri, karena kita punya tanggung jawab melindungi diri. Karena kita ini
tubuh kita ini juga hanya titipan dari Allah. Kita ini hanya hak pakai dunia, hak pakai tubuh kita. Dan kita wajib menjaga tubuh kita karena nanti akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Hei fulan, bagaimana kamu menjaga keluargamu? Hei fulan, bagaimana kamu menjaga dirimu? Ini semua adalah titipan. Jadi nggak boleh kita sakit terus kemudian kita nggak mau berobat, ini nggak boleh. Misalnya kita udah tahu punya gejala-gejala batuk nggak segera berobat, ini nggak boleh. Karena kita punya tanggung jawab merawat titipan Allah berupa kesehatan. Wa utawi mengkono khauf iku imma amun anakalane iku perkara kang umum kang sumrambah kama kaya perkara zakarnahu kang nutur sapa kita hu ing ma au khasun utawa iku perkara kang khos kaman kaya wong yaksidu kang nejo sapa man bi aziyatin kelawan bi aziyatin kelawan den larani napa namine yaksidu bi aziyatin bi aziyatin kelawan den larani fi baldaten ing dalam daerah fayahribu mongko lumayu sapa man minha saking balda jadi atau juga suatu yang khas misalnya DE itu dia itu ingin mencari masalah mencari masalah di suatu daerah maka kemudian dia berlari dari tempat tersebut itu juga harus menghindar dari masalah, menghindar dari hal yang membahayakan. Wa imma amrunan ana kalane iku perkara lahu kang tetep keduwe amar nikayatun utawi karusakan fidini ing dalem agama. Kaman kaya wong ubtulia kang den cuba sapa man. Fi baladi ing dalam negarane daerah iman. Fi baladi ing dalam daerah iman. Bijahin kelawan pangkat. Wa malen lan bondo. Watisai asbabin lan sumrambai piro-piro sebab. Tasuddahu kang nyegah ing man. Tasuddahu kang nyegah ing man. Tasuddahu tafa'al. Tasuddahu kang nyegah ing man. Tasuddahu kang nyegah apa niku wau bijahin wa malin wa tisai asbabin hu ing man. Dados tasuddahu fa'ile nika bijahin wa malin wa tisai asbabin hu ing man. Anit tajarrudi saking nyuwijiake. Anit tajarrudi saking nyuwijiake lillahi maring Gusti Allah. Lillahi maring Gusti Allah. Fayu athiru mongko milih sapa man. Al-hurbata ing ngumbara. Wal khumula lan nyamar. Wa yajtani bulan ngedohi sapa man. As-sa'ata ing kajembaran wal jahalan pangkat. Au kaman kaya utawa kaya wong.
kang ngaku-ngaku sapa man ila bid'atin maring bid'ah, ila bid'atin maring bid'ah. Oh niku napa namene niki nggih au ila waitin la ta'in firara minhu. Oh ngoten. Niki berarti wau yud'a nika yud'a. Yud'a dan ajak-ajak sapa man. Au kaman utawa kaya wong yud'a kang den ajak-ajak sapa man. Den ajak niku yud'a niku diharokati biar gak keliru. Niku yud'a. Den ajak-ajak sapa man ila bid'atin maring perkara bid'ah. Kohron hale nyereng. Au ila wilayati amalin utawa wilayah ngamal. La tahilu kang ora halal, la tahilu kang ora halal. Apa mubasyaratuhu nandangi amal? Apa mubasyaratuhu nandangi amal? Fayat lubu mongko nyupri sapa man. Fayat lubu mongko nyupri sapa man alfirara ing lumayu. Alfirara ing lumayu. Inhu sangking mengkono-mengkono niku amal. Minhu sangking amal. Minhu sangking amal. Wa amal matlubu anapun utawi perkara kang den supre iku fahuwa mengko utawi mengkono-mengkono matlub iku imma dunyawiyun ana kalane iku perkara dunya. Kalmali kaya bondo wal jahilan pangkat. Audiniyun utawi audiniyun utawa perkara dunya. Audiniyun ai imma dunyawiyun audiniyun. Nika. Terus atofe dari lafaz dunyawiyun niku. Audiniyun utawa perkara agama. Wadiniyu lan utawi perkara agama iku imma ilmun ana kalane iku ilmu wa imma amalun lan ana kalane iku amal. Wal ilmu utawi ilmu iku imma ilmun ana kalane iku ilmu minal ulumi saking pira-pira ilmu ad-diniyati ya. Ad-diniyati kang bangsa agama. Wa imma ilmun lan ana kalane iku ilmu bi akhlaqin nafsihi, bi akhlaqi nafsi kelawan akhlake awak dhewene musafir. Wa sifatihi lan sifate musafir ala sabili tajribati ing atase dalan penjajalan. Ala sabili tajribati ing atase dalan penjajalan. Wa imma ilmun anakalane iku ilmu bi ayatil ardi kelawan pira-pira tetengere bumi. Pira-pira tetengere bumi. Wa ajaibiha lan pira-pira perkara ajaibe bumi. Kasafari Dzulqarnaini kaya lelungane Dzulqarnain. Wa tawafihi lan mubeng-mubenge Dzulqarnain. Fi nawahil ardi ing dalam pira-pira pejajahane bumi. Fi nawahil ardi ing dalam pira-pira pejajahane bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Atau juga perkara yang membuat kita lari itu, lari dari tempat kita menetap adalah hal yang membahayakan agama kita. Seperti orang yang diberi ujian dalam hal bijahin, masalah jabatan, wamalin dan harta, watisai asbabin dan kelapangan-kelapangan sebab, maksudnya nggih napa kemudahan-kemudahan yang membuat dia melalaikan agamanya.
Misalnya dia dicoba di daerah situ banyak usaha haram, nah, maka ini ya dia nggak boleh menetap di situ. Misalnya dia berada di pekerjaan yang haram, nah, maka dia harus berpindah cari kerja yang lain, lari dari pekerjaan yang haram mencari pekerjaan yang halal. Karena buminya Allah ini luas, buminya Allah ini luas. Jadi selama kita memiliki semangat, memiliki keinginan untuk menjadi lebih baik, pasti ada jalan. Jadi nggak ada yang namanya saya terpaksa bekerja ini, nggak. Meskipun ini haram, tapi kan saya udah terpaksa, udah kadung bekerja di, contohnya di diskotik atau contohnya di lokalisasi, saya udah kadung jual diri. Ayo kita semua berlari dari hal-hal yang merusak agama kita, lari dari hal-hal yang haram menuju hal-hal yang halal. Pasti ada jalan, karena Allah Maha Penyayang. Pasti kalau kita itu memiliki semangat, memiliki tujuan yang baik, pasti ada jalannya. Makanya di sini Imam Al-Ghazali memberikan kita nasihat, ayo berpindah. Kalau apa yang kita kerjakan, apa yang kita tempati itu adalah pekerjaan atau tempat yang tidak diridhoi oleh Allah. Bisa dari faktor jabatan, bisa dari faktor ekonomi pekerjaan tadi, atau hal-hal yang melapangkan yang membuat agama kita rusak. Nah, ini ayo kita berpindah dari hal itu. Tasaddahu anit tajarrudi lillahi. Pokoknya hal-hal yang membuat agama kita rusak ini ayo kita tinggalkan. Fayu'athiru al-ghurbata wal khumula wa yajtanibu as-sa'ata wal jaha. Maka hendaknya orang-orang ini dia memilih untuk berpindah, untuk mengembara, untuk menyamar dan menghindari kelapangan, menghindari jabatan-jabatan yang itu bisa saja merusak agamanya. Ya, karena niku wow, kalau kita ada niatan menjadi lebih baik, pasti Allah tolong niat baik kita. Atau juga seperti kaman yud'a ila bid'atin kohron au ila wilayati amalin la tahillu mubasyaratuhu fayatlubu al-firara minhu. Atau misal ada orang dia dipaksa menuju hal-hal yang bid'ah. Bid'ah di sini maksudnya itu adalah hal-hal yang melenceng dari agama yang benar. Dia dipaksa untuk, misalnya dia dipaksa untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan agama, atau dia dipaksa untuk ila wilayati amalin, pada ranah pekerjaan la tahilu mubasyaratu, yang itu tidak halal. Maka hendaknya dia fayatlubu al-firara minhu, hendaknya dia mencari cara agar dia bisa lari dari hal-hal yang merusak agamanya ini. Nah, karena ini wow. Jadi selain kita itu diberi hak pakai tubuh ini, kita juga diberi hak pakai hidup ini. Jadi jangan sampai ada hal yang mengancam jiwa kita, seperti penyakit atau wabah yang dijelaskan tadi, atau juga hal yang membahayakan kehidupan kita, baik kehidupan dalam hal beragama. Nah, ini penting, karena pasti teman-teman kita yang di
rumah misalnya. Kalau misalnya apa namanya pekerjaannya itu hal-hal yang bisa mengganggu agamanya, berarti ini ayo pasti ada jalan untuk tetap sholat, untuk tetap menjalankan ibadah yang wajib. Ya, karena niat baik pasti Allah tolong. Wa amal matlubu anapun utawi al matlub fahuwa imma dunyawiyun kal mali wal jahi au diniyun. Ada kalanya yang diharapkan dari tempat tujuan itu bernilai duniawi seperti harta dan pangkat, atau bernilai agama. Ada kalanya berupa ilmu atau amal. Dan ilmu ada kalanya itu adalah ilmu agama tentang syariat Islam, tentang fikih, atau ilmu bi akhlaqi nafsi wa sifatihi, atau ilmu tentang akhlak dan juga sifat-sifatnya. Ada kalanya juga ilmu tentang geografis atau ilmu tentang tanda-tanda bumi dan keajaiban-keajaibannya. Seperti halnya perjalanan Zulkarnain. Jadi Zulkarnain itu dia itu berjalan ke berbagai daerah untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Terus kemudian untuk dakwah. Kemudian juga wa ajaibiyah, hal-hal yang ajaib-ajaib seperti halnya cerita Zulkarnain ini. Wal amalu utawi ngamal iku imma ibadatun ana kalene iku ibadah, wa imma ziyaratun ana kalene iku ziarah. Wal ibadatu utawi ibadah wa ya al ibadah iku al hajju haji, wal umratu lan umrah, wal jihadu lan jihad. Wa ziyaratu utawi ziarah aidon halimale iku minal kurubati setengah saking ngeparek. Iku minal kurubati setengah saking ngeparek, piro-piro ngeparek. Waqad yuksodulan teman-teman dan waqad yuksodulan terkadang dan sejo. Waqad yuksodulan terkadang dan sejo. Waqad yuksodulan terkadang dan sejo. Nah, jadi kalau qad masuk pada fi'il mudhari itu bermakna terkadang. Kalau qad masuk pada fi'il madhi berarti bermakna taukid atau benar-benar. Waqad yuksodulan terkadang dan sejo biha kelawan niko az-ziyarah apa makanun panggonan kamakat kaya Makkah, wal Madinah lan Madinah, wa baitil muqaddasi lan baitil muqaddas. Di sini juga kalau tujuannya itu adalah amal, ada kalanya itu adalah ibadah. Ibadah seperti haji, umroh, atau jihad berperang mengagungkan agama Allah. Ada kalanya juga ziarah. Dan ziarah ini termasuk bagian dari mendekat kepada Allah, seperti ziarah orang-orang solih, baik ketika orang solih tersebut masih hidup atau orang solih tersebut sudah wafat. Terkadang juga ada tempat tujuan seperti ziarah Makkah, Madinah, Baitul Muqaddas. Fa inna ribat wasuhuri lan kaya wasuhuri lan kaya panggonan gampang. Fa inna ribata mongko teman sedune budalan biha kelawan mengkono-mengkono nika Makkah wal Madinah wa Baitul Muqaddas wa zuhuri iku kurbatun ngepar. Iku kurbatun ngepar. Waqad yuksadulan terkadang dan sejo biha kelawan mengkono niku napa ziarah.
Sopo al auliya'u piro-piro wali wal ulama'u lan piro-piro wong alim. Wahum lan utawi auliya wal ulama iku imma mauta anakalane wong kang wis mati. Wong kang wis mati fatuzar mongko den ziarahi apa kuburuhum kuburane auliya wal ulama. Wa imma ihyaun anakalane iku piro-piro kang urip. Fayutabarraku mongko den ala berkah. Mongko den ala berkah. Apa bimusyahadatihim kelawan ningali nika auliya wal ulama. Apa bimusyahadatihim kelawan ningali auliya wal ulama. Wa yustafadu lan den alap faedah minan nadhari saking ningali ila ahwalihi maring pira-pira tingkae auliya wal ulama. Ila ahwalihi maring pira-pira tingkae auliya wal ulama. Wa yustafadu napa fa'ile dari yustafadu dan ala berkah apa kuwatur ruhbati kuwate demen apa kuwatur ruhbati kuwate demen fil iktidai ing dalem anut bihim kelawan aulia wal ulama. Ada kalanya juga ziarah niki ada kalanya juga niki ziarah kepada tempat-tempat ini juga termasuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad yuksadu biha al auliya wal ulama. Dan terkadang ziarah ini dimaksudkan juga untuk bertemu dengan para wali, para ulama. Ada kalanya para ulama, para wali ini sudah wafat, maka diziarahi kuburnya. Jadi ziarah kubur ini seperti ziarah ketika mereka hidup. Karena itu penting bagi kita untuk menjaga adab berziarah. Menjaga adab berziarah. Jadi kalau kita ziarah ke makom, misalnya di sini makomnya Mbah Yai Anwar Nur, lah ini harus dijaga adabnya. Karena para ahli kubur itu sebenarnya mereka hidup, tapi di alam yang berbeda. Ketika kita ziarah, sebenarnya kita dipandang oleh para wali, para ulama yang kita ziarah ini. Jadi kalau kita ziarah ke makam Mbah Yai Anwar Nur, ya kita dipandang oleh beliau sebagai santri-santrinya. Maka ketika kita ziarah harus dengan adab yang baik. Nggak boleh di makam terus kemudian kita ngobrol sendiri hal-hal yang nggak penting. Atau malah justru kita guyon-guyon di makam ini tidak beradab. Jadi harus dijaga sopan santunnya, seolah-olah beliau-beliau ini, seolah-olah Romo Kiai Anwar Nur ini masih hidup dan ada di depan kita. Dan ada kalanya mereka para wali dan para ulama ini orang-orang yang hidup, maka diambil berkah dengan melihat mereka, dan diambil faedah dengan melihat pada keadaan mereka, bagaimana mereka berlemah lembut dengan tamu, bagaimana mereka istiqomah beribadah, bagaimana mereka zikir. Lah ini melihat keadaan-keadaan mereka, kesolihan mereka, sifat-sifat solih mereka, para ulama, para wali, membuat kita ada rasa ingin untuk mengikuti jalan hidup mereka. Niki pentingnya kita untuk mencari suri tauladan dan melihat langsung bagaimana suri tauladan kita aktif beribadah, istiqomah zikir. Lah ini agar kita
punya keinginan untuk mengikuti jalan mereka. Nah, niki yang bisa kita jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.